Assalamualaikum, saya akan memaparkan tugas 1.4a, 8 koneksi antar materi modul 1.4 rancangan tindakan aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Salam dan bahagia, saya didampingi oleh Ibu Anissa Al-Haqqoh Darwis sebagai fasilitator, Ibu Dian Mardiani sebagai pengajar praktik, dan saya sendiri CGP Angkatan 9 Kabupaten Bekasi Viayanti Mala. Sebuah refleksi dari pemahaman saya atas keseluruhan materi modul koneksi antar materi modul 1 modul 1.1. Filosofi Ki Hajar Dewantara modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak modul 1.3 visi guru penggerak modul 1.4 budaya positif mengarahkan seluruhnya ke profil pelajar Pancasila. Relevansi tujuan pendidikan Ki Hajar Dewantara dengan profil pelajar Pancasila dan budaya positif. Budaya positif dilaksanakan sesuai dengan tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada dalam diri anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Relevansi nilai dan peran guru penggerak dengan profil pelajar Pancasila. Seorang guru harus mempunyai nilai dan menjalankan perannya untuk menggali potensi pada murid, pembelajaran yang berpihak pada murid sesuai minat bakat dan kemampuannya dan mewujudkan profil pelajar Pancasila. Inilah nilai dan peran guru penggerak. Relevansi visi guru penggerak dengan profil pelajar Pancasila. Visi guru penggerak adalah mengelola perubahan yang positif. Perubahan yang positif dimulai dengan menanamkan budaya positif. Dengan pembiasaan budaya positif, maka akan menciptakan generasi penerus sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Rumusan visi: mewujudkan murid yang beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, unggul berprestasi, kolaboratif, inovatif, kreatif, bernalar kritis, dan berteknologi global. Visi guru penggerak akan tercapai apabila terukur, konkret, dapat direncanakan, dan sistematis. Oleh karena itu diperlukan suatu rancangan manajemen perubahan yang disebut dengan inquiry apresiatif dengan pendekatan Bagja. Ia merupakan manajemen perubahan yang kolaboratif berbasis kekuatan. Pendekatan ia ini dimulai dari mengidentifikasi hal-hal baik apa saja yang berada di sekolah. Paradigma ia ini sejalan dengan pernyataan KHD bahwa anak-anak hidup dan tumbuh sesuai dengan kodratnya. Budaya positif adalah nilai-nilai keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Budaya positif terkait dengan disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Peran guru dalam menciptakan budaya positif. Menjadi teladan memberi tuntunan. Melakukan pembiasaan terbentuknya keyakinan. Langkah mewujudkan budaya positif di sekolah. Bersama murid menentukan budaya positif untuk mewujudkan keyakinan kelas. Menerapkan keyakinan kelas. Melakukan refleksi dan evaluasi serta tindak lanjut untuk perbaikan. Pemahaman saya tentang konsep-konsep inti yang telah saya pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ada hal-hal yang menarik untuk saya dan itu di luar dugaan. Saya mengira disiplin itu hanya sebatas waktu. Setelah mempelajari modul 1.4 ternyata disiplin diri dapat membuat seseorang menggali semua potensi dirinya untuk mencapai suatu tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Saya pernah mengalami tantangan dalam menerapkan modul budaya positif ketika menangani masalah perilaku tidak disiplin pada murid. Sebelum mengambil tindakan, guru harus memperhatikan 5 kebutuhan dasar manusia yang mungkin tidak terpenuhi. Saya juga menyadari bahwa saya sering membuat anak merasa bersalah, padahal sebagai guru, seharusnya saya membimbing mereka untuk menemukan solusi dari masalah yang mereka hadapi melalui segitiga restitusi. Dengan segitiga restitusi,
anak dapat menemukan solusi sendiri dan belajar untuk memperbaiki perilaku mereka. Dan menyadari kesalahan yang telah diperbuat sesuai keyakinan dan tidak akan mengulangi kesalahan. Perasaan saya semakin tertantang untuk mengimplementasikan posisi kontrol guru sebagai manajer dalam melakukan segitiga restitusi, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan, dan juga 5 posisi kontrol guru, penghukum, merasa bersalah, pemantau, teman dan manajer. Posisi manajerlah yang paling purna karena dengan menempatkan diri sebagai manajer, guru akan memberikan kesempatan kepada murid untuk mempertanggungjawabkan perilaku dan mendukung murid dalam menemukan solusi permasalahannya. Saya juga banyak mendapat informasi lain bahwa dalam mendesain ruang belajar dan pembelajaran yang efektif, perlu memperhatikan peran penting dari guru dalam mengelola kelas dan memotivasi murid untuk belajar. Dengan mengimplementasikan posisi kontrol guru sebagai manajer, guru dapat membantu murid dalam merespon dan menyelesaikan masalah dengan cara yang positif. Beberapa hal yang dapat dilakukan dalam mendesain ruang belajar yang memperhatikan peran penting guru sebagai manajer diantaranya. Rancangan tindakan aksi nyata, judul penerapan budaya positif, nama peserta, latar belakang, tujuan, tolak ukur, lini masa tindakan yang akan dilakukan, dan dukungan yang dibutuhkan. Latar belakang. Lingkungan sekolah memiliki fungsi dan manfaat penting yang mencerminkan peran pendidikan di sekolah. Sekolah seharusnya menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi murid. Menurunnya nilai-nilai kebajikan universal baik di kelas maupun di sekolah, akan menurun pula kualitas sikap dan perilaku seseorang. Melalui Merdeka Belajar, salah satu cara yang dapat dilakukan adalah melalui pembiasaan budaya positif. Budaya positif sudah seharusnya diterapkan bukan hanya untuk murid, namun semua warga sekolah pun harus menjadi teladan dalam menciptakan budaya positif sesuai dengan profil pelajar Pancasila dan tujuan pendidikan KHD. Tujuan: menumbuhkan budaya positif dalam diri peserta didik melalui keyakinan kelas. Meningkatkan keberanian dan rasa percaya diri murid untuk mengemukakan pendapat mengenai kelas yang diinginkan. Menumbuhkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila pada diri murid dalam kegiatan pembelajaran yang menyenangkan. Dan mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Tolak ukur. Murid mampu membuat keyakinan kelas dan dipajang di dinding kelas untuk ditaati bersama, poster, dan mengaplikasikan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Guru dan tendik dapat menerapkan segitiga restitusi dalam menangani permasalahan murid. Murid terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran di sekolah, dan menunjukkan perubahan perilaku yang dilaksanakan pada budaya positif, keyakinan kelas dan segitiga restitusi, sehingga permasalahan pelanggaran tata tertib akan berkurang. Dukungan yang dibutuhkan. Kolaborasi dan berkoordinasi dengan kepala sekolah, rekan sejawat dan warga sekolah sebagai teladan untuk bersama-sama menerapkan budaya positif. Orang tua yang ikut berkolaborasi menumbuhkan budaya positif di rumah. Dukungan sarana prasarana seperti proyektor, poster, banner, laptop, spidol, kertas, tripod, ruang kelas. Demikian pemaparan tugas 1.4a8 mengenai koneksi antar materi modul 1. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.